Akuntansi zakat, infak, dan sedekah. A. Standar akuntansi zakat. Pengertian akuntansi secara umum adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, dan pelaporan kejadian transaksi yang bersifat keuangan. Sedangkan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. 2. Tujuan. 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga zakat. 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola zakat secara tepat dan efektif. 3. Siklus akuntansi. Melalui bukti transaksi menjadi dua bagian, yaitu buku jurnal dan buku pembantu. Melalui buku jurnal menjadi buku besar. Setelah menjadi buku besar dan buku pembantu terdapat 5 laporan. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan perubahan dana. 3. Laporan arus kas. 4. Laporan aset kelolaan. 5. Call. B. Akuntansi dana zakat. A. Pengakuan dan pengukuran. Jika zakat diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima. Tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai aset wajar. Kas dana zakat sebesar sekian-sekian pada aset non-kas atau nilai wajar dana zakat, dan dana zakat jika muzaki menentukan mustahi yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujroh atas kegiatan penyaluran zakat. Kas dana zakat sebesar sekian-sekian pada dana zakat non-amil. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai A. Pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Dana zakat non-amil sebesar sekian-sekian pada aset non-kas. B. Kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dana zakat amil kerugian sebesar sekian-sekian pada aset non-kas. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahiq, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas. Dana zakat non-amil sebesar sekian-sekian pada aset non-kas. B. Jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Dana zakat amil kerugian sebesar sekian-sekian pada aset non-kas. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahiq non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahiq non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain,
maka diakui sebagai piutang penyaluran, dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas atau utang penyaluran. B. Penyajian. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca. C. Pengungkapan. Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada 1. Kebijakan penyaluran zakat, 2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat, 3. Metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. 4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik. 5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. 6. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi I1. Sifat hubungan istimewa, I2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, I3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. C. Akuntansi dana infak atau sedekah. A. Pengakuan dan pengukuran. 1. Penerima infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah sebesar A. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. B. Untuk penerimaan aset non-kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kas dana infak atau sedekah sebesar sekian-sekian pada aset non-kas lancar, dana infak dan aset non-kas tidak lancar, dana infak dan dana infak atau sedekah. 2. Infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Dana infak atau sedekah sebesar sekian-sekian pada dana infak atau sedekah, amil dan dana infak atau sedekah non-amil. 3. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak atau sedekah. Dana infak atau sedekah non-amil sebesar sekian-sekian pada AKM penny aset non-lancar. 4. Penurunan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai A. Pengurang dana infak atau sedekah jika terjadi tidak dibebankan oleh kelalaian amil. Dana infak atau sedekah non-amil sebesar sekian-sekian pada aset non-kas dana infak atau sedekah. B. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dana amil infak atau sedekah, amil kerugian sebesar sekian-sekian pada aset non-kas infak atau sedekah. 5. Dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambahan dana infak atau sedekah. Kas atau piutang infak atau sedekah sebesar sekian-sekian pada dana infak atau sedekah. 6. Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dana infak atau sedekah non-amil sebesar sekian-sekian pada kas, dana infak atau sedekah. B. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas, dana infak atau sedekah non-amil sebesar sekian-sekian pada aset non-kas, dana infak atau sedekah. 7.
Penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Dana infak atau sedekah sebesar sekian-sekian pada kas dana infak atau sedekah. 8. Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Piutang dana infak atau sedekah sebesar sekian-sekian pada kas dana infak atau sedekah. B. Penyajian. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca. C. Pengungkapan. Amil mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada 1. Kebijakan penyaluran zakat. 2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat. 3. Metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. 4. Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. 5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka 4 diungkapkan secara terpisah. 6. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh pengguna dana infak atau sedekah beserta alasannya. 7. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat. 8. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi I1. Sifat hubungan istimewa. I2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan. I3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Unsur laporan keuangan dana amil. Dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak atau sedekah terdapat beberapa komponen model laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap meliputi 1. Neraca atau laporan posisi keuangan. Tujuan dari laporan neraca atau posisi keuangan yaitu menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih saldo dana dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut dalam waktu tertentu. 2. Laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana merupakan laporan yang menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, infak atau sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non-halal. Khusus untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahik sesuai ketentuan syariah. Penyajian laporan perubahan dana mencangkup tetapi tidak terbatas pada A. Dana zakat. Penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat, amil dan mustahik non-amil, saldo awal dana zakat, saldo akhir dana zakat. B. Dana infak atau sedekah. Penerimaan dana infak dan sedekah terikat dan tidak terikat, penyaluran dana infak dan sedekah terikat dan tidak terikat, saldo awal dana infak dan sedekah, saldo akhir dana infak dan sedekah. C. Dana amil. Penerimaan dana amil dari dana zakat, infak dan sedekah dan penerimaan lainnya, penggunaan dana amil, saldo awal dana amil, dan saldo akhir dana amil. 3. Laporan perubahan aset kelolaan. Laporan aset kelolaan adalah dana yang tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat memberikan multiplier manfaat secara luas dan jangka panjang. 4.
Laporan arus kas. Entitas Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi untuk para pengguna laporan keuangan dalam menilai kemampuan organisasi pengelola zakat dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan organisasi pengelola zakat untuk menggunakan arus kas tersebut. 5. Catatan atas laporan keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan. Tujuan catatan atas laporan keuangan untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan mengenai gambaran umum organisasi pengelola zakat, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan jurnal Yayasan Yatim Mandiri. Contoh transaksi keuangan zakat. Misalnya sebuah lembaga amil zakat selama bulan Agustus 2018 melakukan transaksi-transaksi keuangan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Agustus 2018 menerima zakat mal dari Pak Hans melalui Bank Syariah sebesar 15 juta rupiah. Dengan jurnal, kas di bank sebesar 15 juta rupiah pada debit, dan zakat mal atau muzaki individu sebesar 15 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 4 Agustus 2018 menerima zakat fitrah tunai senilai 700.000 rupiah. Dengan jurnal, kas di tangan sebesar 700.000 rupiah pada debit, zakat fitrah sebesar 700.000 rupiah di kredit. Pada tanggal 5 Agustus 2018 menerima zakat mal perusahaan melalui bank konvensional sebesar 50 juta rupiah. Dengan jurnal, kas di bank konvensional sebesar 50 juta rupiah pada debit, zakat mal atau muzaki entitas sebesar 50 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 10 Agustus 2018 menerima dana fidyah sebesar 100.000 rupiah dengan jurnal, kas di tangan sebesar 100.000 rupiah pada debit, fidyah sebesar 100.000 rupiah di kredit. Pada tanggal 11 Agustus 2018 menyalurkan zakat fitrah tunai dan barang senilai 800.000 rupiah dengan jurnal, penyaluran zakat fitrah dan fidyah sebesar 800.000 rupiah pada debit, kas di tangan sebesar 800.000 rupiah di kredit. Pada tanggal 14 Agustus 2018 menetapkan dana bagian amil dari zakat sebesar 9 juta rupiah dengan jurnal, bagian amil atas penerimaan zakat sebesar 9 juta rupiah pada debit, dana zakat sebesar 9 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 21 Agustus 2018 menyalurkan dana untuk fakir miskin dari dana zakat senilai 16 juta rupiah dari Bank Syariah. Dengan jurnal, fakir miskin sebesar 16 juta rupiah pada debit, kas di Bank Syariah sebesar 16 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 22 Agustus 2018 menyalurkan dana untuk fisabilillah dari dana zakat senilai 8 juta rupiah melalui Bank Syariah. Dengan jurnal, sabilillah sebesar 8 juta rupiah pada debit, kas di bank konvensional sebesar 8 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 23 Agustus 2018 menyalurkan dana untuk mu'alaf sebesar 5.500.000 rupiah melalui Bank Syariah. Dengan jurnal, mu'alaf sebesar 5.500.000 rupiah pada debit, kas di Bank Syariah sebesar 5.500.000 rupiah di kredit. Pada tanggal 24 Agustus 2018 menyalurkan dana untuk garimin sebesar 5 juta rupiah melalui Bank Syariah. Dengan jurnal, garim sebesar 5 juta rupiah pada debit, kas di Bank Syariah sebesar 5 juta rupiah di kredit.
pada tanggal 26 Agustus 2018 menyalurkan dana untuk Ibnu Sabil tunai sebesar Rp3.500.000 dengan jurnal Ibnu Sabil sebesar Rp3.500.000 pada debit, kas di tangan sebesar Rp3.500.000 di kredit. Pada tanggal 27 Agustus 2018 menerima tunai hasil dari dana zakat program bergilir ekonomi mandiri sebesar Rp50.000 dengan jurnal kas di tangan sebesar Rp50.000 pada debit, hasil penempatan zakat sebesar Rp50.000 di kredit. Pada tanggal 28 Agustus 2018 menyalurkan dana tunai infak terikat sebesar Rp500.000 dengan jurnal penyaluran infak atau sedekah terikat sebesar Rp500.000 pada debit, kas di tangan sebesar Rp500.000 di kredit.